Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya orang tua memiliki kewajiban yang besar, tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah kelak. Tanggung jawab untuk mendidik, tanggung jawab untuk tarbiyah kepada anak-anak keturunan mereka. Hal itu karena Allah perintahkan hal itu kepada kedua orang tua, terutama seorang bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu, jaga anak istrimu dari api neraka. Menjaga mereka berarti mentarbiyah mereka dengan baik dan benar. Menjaga mereka berarti mendidik mereka dengan baik dan benar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pula makna ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajul ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ul an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Maka seorang suami pemimpin di rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Di dalam hadis pula, wa innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ah ahafidha dzalik am dhayya'ah. Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas kepemimpinannya, apakah dia menjaga kepemimpinan dia atau dia menyia-nyiakan perkara tersebut. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fal amru azim. Perkaranya adalah tanggung jawab besar. Perkara serius kalau saja itu disadari dan diingat oleh masing-masing daripada kita sebagai orang tua. Mendidik kita sebagai orang tua, tarbiyah kepada anak-anak kita. Dituntut orang tua itu benar-benar menjadi toladan pertama, toladan terbaik bagi anak-anaknya, dicontoh dan ditiru oleh mereka. Qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba' binafsika antar'a ma'al hamali. Sungguh engkau diposisikan dalam posisi penting kalau saja itu engkau sadari, maka berhati-hatilah jangan sampai engkau menyia-nyiakan kepentingan, kepercayaan yang diberikan kepadamu. Hal itu karena anak tumbuh kembang menjadi seperti apa tergantung toladan yang dia lihat, baik ataupun buruk dari orang tuanya. Wa yansha'un nashi'ul fityanu minna ala ma kana awwadahu abawahu. Generasi kita
mulai anak-anak. Menjadi seperti apa dia berkembang biak tergantung kebiasaan yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, makna ini difahami benar oleh para imam dan para ulama Islam semenjak dahulu. Berkata Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala, al-alim idza lam ya'mal bi'amalih zallat mau'idatuhu 'anil qulub kama tazillul qatra 'anis safa. Seorang alim, orang yang berilmu, jika dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, tidak memberi contoh, tidak memberi toladan dengan mengamalkan apa yang dia ajarkan, tidak menjadi contoh baik mengamalkan apa yang dia sampaikan, akan hilang manfaat dari ilmu yang dia sampaikan. Apa yang dia ajarkan menjadi sia-sia, sebagaimana air ketika menetes di atas batu yang licin, tidak bisa menetap, jatuh, tergelincir dan kemudian hilang. Oleh karena itu, dirinya adalah contoh terbaik, toladan pertama yang hendaknya itu dilihat, didengar oleh anak-anaknya. Orang tua menjadi toladan pertama yang dipelajari, contoh hidup nyata di depan anak-anak mereka. Ketika ditanyakan kepada Imam Hamdun Ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala, ma balus salaf anfa' min kalamina, kenapa beda jauh ulama salaf terdahulu dengan kita-kita ini? Apa yang membedakan? Ulama salaf dahulu perkataannya begitu menyentuh, ucapannya masuk di dalam kalbu, apa yang mereka ajarkan berpengaruh kepada orang yang mendengarkannya. Jawab Imam Hamdun rahimahullah, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridhar rahman. Hal itu karena ulama salaf dahulu, jika mereka berbicara untuk kemuliaan Islam, itu niatnya. Jika mereka berbicara, mereka berniat untuk pertama menyelamatkan dirinya sendiri sebelum orang lain, menjadi contoh yang terbaik bagi orang lain, ingin menyelamatkan dirinya sendiri sebelum menyelamatkan orang lain, dan mereka berbicara untuk mendapat ridha Allah Ar-Rahman. Wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridal khalq. Adapun kita belakangan ini, generasi belakangan, jika berbicara yang diniatkan untuk kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Islam. Orang berbicara untuk kepentingan duniawiyahnya, orang berbicara untuk disenangi, diterima oleh orang lain, tidak peduli kalaupun itu bertentangan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal dibelenggu, dibawa kepada Ma'mun dalam fitnah khalqul Quran, beliau dinasehati, diingatkan oleh Abu Ja'far Al-Ambari rahimahullahu ta'ala,
Di antara nasihat beliau sampaikan, ya hadza antal yaum ra's wan nasu yaqtaduna bik. Ingatlah wahai imam, hari ini engkau adalah panutan, engkau adalah qudwa, contoh. Umat di belakangmu akan mengikut apapun yang engkau sampaikan. Sadari posisi itu. Apapun yang engkau katakan itu yang akan diikuti oleh orang lain, umat dan pengikutmu yang begitu banyak. Dan sadari, kalaupun kematian itu sebagai taruhannya, sadari, kalaupun engkau tidak dibunuh oleh makmun, kematian tetap juga akan pasti menghampirimu. Imam Ahmad menangis, kemudian mengatakan kepada Abu Ja'far rahimahullah, ulangi nasihatmu. Maka diulangi oleh beliau apa yang telah tersebutkan di atas, dan itu termasuk yang menguatkan Imam Ahmad sehingga beliau disiksa, tidak merubah akidahnya karena sadar beliau qudwa, toladan dan contoh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanggung jawab orang tua mendidik dan mentarbiyah anaknya adalah tanggung jawab besar. Toladan baik adalah hal yang sangat menyentuh dan sangat membentuk karakter anak-anakmu. Dalam kejadian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan, beliau sampaikan kepada para sahabatnya, qumu fanharu thummahliku. Ya Allah, wahai para sahabat, berdirilah kalian, sembelihlah binatang kurban kalian, lalu cukurlah rambut kalian. Perawi yang meriwayatkan hadis mengatakan, wallah ma qama minhum rajul wahid. Sungguh demi Allah, tidak satu pun yang melakukan perintah itu dari para sahabat. Tidak ada yang menyembelih, tidak ada pula yang mencukur rambut mereka. Hatta qala dzalika salat marrat. 3 kali perintah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sembelihlah kurban kalian, cukurlah rambut kalian. Tidak satu pun ada yang mengamalkannya. Kemudian beliau masuk ke dalam menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau sampaikan apa yang beliau dapati dari para sahabatnya, seperti seakan beliau kecewa mereka tidak lakukan apa yang beliau perintahkan. Ummu Salamah faqihah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, atuhibbu dzalik? Wahai Rasulullah, engkau tentu ingin para sahabat melakukan apa yang engkau perintahkan kepada mereka. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum hatta tanhar badanatak wa tad'u haliqak fayahliqu lak. Kalau engkau ingin dilakukan apa yang engkau perintahkan, keluarlah kembali. Jangan bicara kepada siapapun dari mereka. Sembelihlah ontamu, mereka melihat itu. Lalu cukurlah rambutmu, nanti akan kamu lihat seperti apa efeknya. Keluarlah Rasulullah SAW mengamalkan nasihat Ummu Salamah. Tanpa bicara kepada siapapun, beliau sembelih onta beliau cukur rambutnya. Melihat itu para sahabat Rasul qamu fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dha. Segera para sahabat menyembelih onta-onta mereka dan satu dengan lain saling mencukur rambut kepalanya, karena itu yang mereka lihat. Contoh toladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa berbicara.
Fad-da'wa bil hal anfa' bil maqal. Terkadang dakwahmu, pendidikanmu, ajaranmu dengan sikap dan perbuatanmu, contoh nyata, jauh lebih bermanfaat daripada dengan teori dan kata-kata. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian pentingnya teladan yang baik untuk dicontohkan kepada anak-anak kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanggung jawab besar, amanat di pundak kita sebagai orang tua menjadi teladan terbaik bagi anak-anak kita. Fal walid awwalu madrasah li abnaihi. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seperti apa tutur kata mereka, seperti apa amal perbuatan mereka, meniru dan mencontoh teladan dari orang tuanya. Atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ingatlah apa yang Allah sebutkan. Bagaimana mungkin kalian perintahkan kebaikan kepada yang lain termasuk anakmu, sementara engkau sendiri melupakan dirimu? Tidakkah kamu berakal? Firman Allah pula, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah ketika kalian hanya berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak mengamalkannya. Ya ayyuhar rajul al-muallimu ghairahu halla li nafsika kana dat ta'limu. Maka engkau sebagai pengajar, engkau sebagai orang tua, engkau mendidik, engkau menjadi teladan bagi anak-anakmu. Halla li nafsika kana dat ta'limu. Semestinya pendidikan itu, nasihat itu lebih pantas pada dirimu sendiri. Contohkan, terapkan itu pada dirimu sebelum kepada anak-anakmu, sebelum kepada murid-muridmu. Terapkan itu pada dirimu sendiri. Tasifud dawa lidis siqami wa dhil'ana kaima yasihhu bihi wa anta saqimu. Jangan sampai engkau menjadi seseorang yang memberi resep, memberi obat kepada yang sakit, sementara dirimu sendiri berpenyakit. Penyakit yang berkaitan dengan resep dan obat yang engkau ajarkan kepada orang lain. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau percaya? Kalau itu resep bermanfaat, engkau sendiri yang pertama sembuh. Maka terapkan itu pada diri kita sebelum kepada yang lainnya. Di dalam hadis, innal hudas salih was-samtus salih juz min 25 juz'an minan nubuwah. Diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Al-hudas salih, tindak tanduk yang soleh, yang baik, teladan yang baik, dan itu dilihat, itu didengar oleh yang lain, itu merupakan satu juz bagian dari 25 bagian kenabian. Karena itu yang dilihat orang lebih bermanfaat daripada tutur kata dan untaian nasihat-nasihat belaka tanpa pengamalan pada dirimu. Oleh karenanya tidak sedikit amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW ajarkan, beliau contohkan untuk dilakukan di dalam rumahmu. Sholat, paling afdolnya sholat bagi seseorang adalah di rumahnya sendiri,
kecuali yang wajib fardu 5 waktu, wajib di masjid. Selain itu, yang paling afdolnya sholat adalah di rumah kita sendiri. Para ulama sebutkan salah satu hikmahnya adalah itu pendidikan, toladan. Kamu mencontohkan kepada anak dan istrimu bagaimana engkau menjaga sholat, bagaimana engkau tegakkan sholat, engkau khusyuk dalam sholatmu di depan mata mereka karena engkau sholat di rumahmu. Engkau menjadi toladan orang yang menegakkan sholat. Oleh karena itu disunahkan sangat, dan itu paling afdolnya sholat di rumah, kecuali yang 5 waktu di masjid dikerjakan bersama kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita jika ingin menjadi toladan yang baik, dan itu sifat hamba-hamba Rahman, ibadur Rahman, dalam doa mereka yang Allah ajarkan kepada mereka, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah imam, toladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Makna ayat ditafsirkan oleh salaf rahimahullah, jadikan kami bertoladan, meniru kepada generasi sebelum kami, orang-orang soleh sebelum kami, agar dengan itu pula kami dijadikan toladan, tiruan yang baik bagi generasi setelah kami. Tidak akan menjadi, seseorang itu tidak akan menjadi toladan baik bagi generasi berikutnya, terutama itu bagi anak-anaknya, kalau dirinya sendiri tidak bertoladan, tidak meniru generasi soleh, generasi terbaik yang sebelumnya. Orang-orang soleh utamanya itu Rasulullah SAW, para sahabat salafus saleh rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang tua yang benar-benar menjadi toladan terbaik bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.